Bapa dapat kami membalas akan kasih-Mu yang besar yang telah Kau nyatakan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah kiranya kami senantiasa rela untuk melayani Engkau Raja di atas segala raja. Dan sebentar kami membuka hati menyambut kebenaran firman-Mu, firman yang hidup, firman yang kekal, firman yang tidak berubah, yang akan mengubah kami menjadi pribadi yang semakin menyenangkan hati-Mu sebelum kami bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan dalam perjamuan suci pada ibadah sore ini. Kau menolong hamba-Mu menjadi saluran berkat, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom. Kita patut bersyukur kepada Tuhan oleh karena Tuhan memelihara kita, Tuhan telah menyertai kita. Dan dalam pekan ini kita juga bersyukur oleh karena Tuhan sudah menolong seluruh proses pilkada yang berlangsung di sejumlah tempat untuk pemilihan gubernur, bupati, atau wali kota. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, inti dari berbagai peristiwa yang terjadi dalam minggu ini adalah mengenai kepemimpinan. Pemimpin-pemimpin yang dipilih. Dan ada juga saudara-saudara pemimpin-pemimpin yang terus menjadi pembicaraan di media sosial mengenai hal-hal yang pro dan kontra ada di dalamnya. Nah, pada sore hari ini kita akan melihat tentang semangat melayani. Masih ada kaitan dengan pemimpin, semangat melayani sebagai pemimpin. Nah, mungkin saudara bertanya, saya bukan pemimpin, Pak. Setidaknya saudara adalah pemimpin bagi diri saudara sendiri. Saudara yang adalah suami, pemimpin bagi rumah tangga saudara. Saudara yang mungkin bekerja di perusahaan, saudara menjadi pemimpin untuk bawahan saudara. Nah, kita sebenarnya diminta oleh Tuhan memiliki semangat melayani yang benar. Bagaimana semangat melayani yang benar? Mari kita melihat dalam Injil Markus pasal yang ke-10. Kita akan membaca ayat yang ke-43 sampai dengan ayat yang ke-45. Markus pasal 10 ayat 43 sampai 45 berkata demikian, "Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Saya ulangi ayat 45, karena Anak Manusia yaitu Yesus Kristus juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, saudara-saudara, bulan ini adalah bulan Natal di mana kita memperingati kelahiran dari Tuhan Yesus Kristus, Anak Manusia yang datang ke dalam dunia ini. Dan Yesus sendiri berkata bahwa ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Nah, ucapan Yesus ini berkaitan dengan pada waktu itu ada sejumlah murid. Ada 2 orang di antara 12 murid Yesus, yaitu Yakobus dan Yohanes, yang datang kepada Yesus. Dalam penulis Injil yang lain berkata melalui ibunya, yaitu istri daripada Zebedeus, yang meminta supaya kelak dalam kerajaan Allah, supaya 2 orang ini yaitu Yakobus dan Yohanes, satu itu duduk di sebelah kanan dan satu duduk di sebelah kirinya. Nah, dalam tradisi Yahudi, duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiri itu adalah posisi-posisi yang disebut dengan ring 1. Ya, posisi-posisi yang paling terhormat. Biarlah Yohanes dan Yakobus duduk satu di sebelah kanan dan satu di sebelah kiri. Ya, tetapi Yesus berkata kepada mereka,
tentang duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan oleh Bapa kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Nah, mendengar permintaan daripada 2 orang murid ini, ke-10 murid yang lain menjadi marah. Nah, mengapa marah? Cukup menarik, saudara-saudara. Oleh karena tentu setiap murid akan merasa sayalah yang paling berjasa, sayalah yang paling pantas, sayalah yang seharusnya duduk di sebelah kanan dan di kiri daripada Yesus Kristus. Nah, itulah sebabnya kemudian Yesus memberikan beberapa hal penting, pelajaran penting bagi para murid dan yang juga relevan untuk kita pada zaman sekarang ini. Dikatakan di ayat 43, tidaklah demikian di antara kamu. Berarti semangat melayani dalam kehidupan orang percaya tidak sama dengan mereka yang memimpin. Saudara-saudara, dikatakan di ayat 42 itu memimpin pemerintah bangsa-bangsa, memerintah atau memimpin rakyatnya dengan tangan besi. Pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Itu berarti ada perbedaan yang sangat besar antara saudara orang yang disebut dengan pemimpin menurut dunia ini dan yang disebut pemimpin oleh Yesus Kristus. Sangat besar perbedaan itu. Contoh sudah terjadi dalam peristiwa Natal. Herodes bagaimana dia menggunakan kekuasaannya. Ya, tadi pagi saya diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Lukas. Bagaimana Herodes, saudara-saudara, begitu marah ketika tidak mendapatkan informasi kembali dari orang Majus mengenai keberadaan raja orang Yahudi yang baru lahir. Dan dengan kerasnya, dengan bengisnya, dengan kejamnya, dia kemudian melakukan, saudara-saudara, pembantaian, pembunuhan, genosida anak-anak yang ada di Bethlehem yang berumur 2 tahun ke bawah. Perhatikan. Nah, Yesus mau mengatakan bahwa pembesar-pembesar, pemimpin-pemimpin di dunia ini adalah pemimpin-pemimpin yang selalu, saudara-saudara, mencari kepentingan bagi dirinya sendiri. Apa yang menjadi keuntungan bagiku kalau perlu orang lain berkorban bagi saya? Kalau perlu orang lain mati bagi saya? Dan perhatikan, Yesus pernah berkata dalam bagian yang lain bahwa gembala yang baik itu memberi hidup yang berkelimpahan. Tetapi pencuri itu, yaitu iblis itu, memakai orang-orang untuk apa? Hanya ingin mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi di mana ada semangat ingin membunuh, di mana ada semangat ingin membinasakan, di mana ada semangat untuk menghancurkan, itu pasti bukan dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, karena Yesus Kristus berkata tidak demikian di antara kamu. Itu berarti saudara, identitas kita adalah identitas yang sama sekali berbeda. Kita punya prinsip-prinsip melayani, semangat melayani seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita. Nah, di ayat yang ke-43 dikatakan begini, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Itu berarti semangat melayani akan bisa kita lakukan kalau kita tahu bahwa melayani adalah awal untuk menuju menjadi besar. Melayani adalah awal untuk kita menuju kepada yang disebut dengan menjadi besar. Di ayat 44 nadanya sama. Barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Nah, itu berarti bahwa saudara-saudara, melayani itu merupakan proses yang mau tidak mau harus kita jalani untuk supaya kita menjadi besar, supaya kita menjadi terkemuka. Dan syarat ini tidak bisa ditawar. Ketika saudara menolak untuk melayani sebagai pelayan dan sebagai hamba, maka saudara tidak akan pernah menjadi besar. Orang yang tidak bersedia untuk menjadi pelayan dan menjadi hamba, baik dalam pelayanan gerejawi, demikian juga dalam kehidupan sehari-hari,
begitu tidak rela untuk menjadi pelayan atau menjadi hamba, maka firman Tuhan katakan ia tidak akan pernah menjadi besar. Nah, mari kita melihat dua kata Yunani yang dipakai di sini yang menarik antara ayat 43 dan ayat 44. Di ayat yang ke-43 kata pelayan di situ dipakai kata diakonos. Diakonos itu pelayan meja. Jadi melayani kebutuhan orang lain. Melayani kebutuhan orang lain. Itu berarti seorang diakonos adalah seorang yang mendengar, adalah seorang yang tahu, seorang yang ngerti yang namanya kebutuhan orang lain. Dalam bahasa Inggris disebut dengan need assessment. Perlu mengetahui apa atau sebenarnya kebutuhannya. Nah, kemudian dia berusaha untuk bisa memenuhi kebutuhan orang itu. Kata pelayan diakonos itu berarti fokusnya adalah pada orang lain. Apa yang dibutuhkan oleh istri saya? Maka suami kemudian memberikan apa yang dibutuhkan. Kalau saudara bawahan, saudara melayani apa yang dibutuhkan oleh pemimpin saya, maka saya melayaninya. Nah, jadi fokus daripada diakonos, pelayan meja adalah apa yang dibutuhkan orang lain. Sekali lagi saudara-saudara, berbeda dengan pemimpin dunia ini yang orang harus selalu tahu mau saya. Orang harus mengikuti apa yang menjadi mau saya. Ini berbeda sama sekali. Nah, ketika diakonos ini saudara-saudara diartikan sebagai pelayan meja, ya ilustrasi yang paling sederhana ya kalau kita pergi ke rumah makan. Ya waktu zaman sebelum pandemi itu kan kalau kita makan di rumah makan, kalau sekarang banyak orang saudara berhati-hati, jadi penting pesan saja kemudian bisa take away begitu ya. Bawa pulang ke rumah begitu atau minta jasa pengiriman barang gitu ya, pengirim makanan kita pesan lalu dikirim ke rumah untuk menjaga keamanan kita. Nah, tetapi ketika kita makan di rumah makan, disitulah ada pelayan-pelayan yang melayani kita. Mas, tolong ya mas, saya perlu tambahan sendok atau mungkin mangkok kosong. Lalu pelayan itu datang membawa garpu. Nah, apa yang kemudian saudara-saudara katakan, mas, saya perlunya sendok, bukan garpu. Oh iya ya pak, maaf. Lalu ia membawa baskom. Mas, saya memerlukan sendok, bukan garpu, bukan baskom. Nah, pelayan saudara-saudara itu seharusnya dia mendengar dulu, oh perlunya itu garpu, maka dia akan membawa garpu. Sehingga apa saudara, orang yang dilayani ini senang. Ya. Pelayanan saudara-saudara dalam kuliner itu sebenarnya bukan hanya rasanya enak, harganya murah, jumlahnya banyak. Nah, itu kan sangat tipikal gitu ya. Banyak, enak, murah. Nah, tapi satu lagi, pelayanannya baik gitu ya. Pelayanannya baik, memuaskan. Nah, ini saudara-saudara tugas kita itu pelayan meja. Melayani. Orang tua melayani. Bagaimana anak-anak, apa yang dibutuhkan? Mereka perlu pendampingan. Oke, kita layani. Semua kita fokusnya adalah apa yang menjadi kebutuhan daripada orang lain. Gereja yang melayani juga adalah gereja yang mau mendengar, gereja yang mau membuka mata terhadap kebutuhan orang-orang yang ada di sekitarnya. Gereja Isa Al-Masih Pringgading, kita sudah melalui Yayasan Elbara, kita punya Balai Pengobatan Klinik Pratama Yehova Rafa. Oleh karena apa? Kita melihat dibutuhkannya tentang sarana kesehatan itu. Sehingga baik warga jemaat maupun warga sekitar dapat betul-betul memanfaatkan itu. Karena kita ngerti kebutuhan mereka. Kebutuhan apa? Pencegahan dan kedua pengobatan. Ya. Nah, ketika kita juga mendengar, kita melihat ada kebutuhan-kebutuhan yang lain. Saudara-saudara, gereja ini terpanggil untuk melayani apa yang menjadi kebutuhan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu kata diakonos. Jadi Yesus kembali saudara-saudara di ayat 43 tadi, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi diakonos.
Dia selalu berorientasi apa toh yang menjadi kebutuhan orang ini, apa toh yang menjadi kebutuhan orang di sekitar saya. Dan dia akan berdoa, Tuhan pakai saya untuk dapat memenuhi apa yang menjadi kebutuhan orang-orang itu. Mungkin mereka membutuhkan doa saya, mungkin mereka membutuhkan uluran tangan saya, mungkin mereka membutuhkan nasihat saya, mungkin mereka membutuhkan segala sesuatu saudara-saudara yang saya bisa dipakai, saudara bisa dipakai oleh Tuhan untuk menolong mereka memenuhi kebutuhan mereka. Itulah sebabnya ada lagu yang begitu menyentuh hati yang berjudul People Need the Lord. Orang-orang di sekitar kita membutuhkan apa? Membutuhkan Tuhan. Nah, apakah saudara juga menceritakan tentang Tuhan kepada mereka? Natal walaupun kita rayakan saudara-saudara, kita dalam ibadah Natal hanya tanggal 25, tetapi tidak akan mengurangi makna Natal, yaitu apa? Ia datang untuk melayani. Itu berarti saudara, Natal harus menjadi momen untuk kita juga belajar melihat apa yang menjadi kebutuhan orang-orang di sekitar kita dan kita menolong mereka. Nah, kata yang kedua dipakai di ayat 44, di situ dipakai kata hamba. Barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Nah, kata yang dipakai di sini adalah kata doulos, yaitu seseorang yang menjadi milik orang lain, tidak punya hak kepemilikan pribadi. Tidak punya hak kepemilikan pribadi. Dia sadar semua yang ada padanya itu bukan milik saya. Nah, kalau kita katakan saya adalah hamba Tuhan, saya doulosnya Tuhan, itu berarti apa yang ada pada kita itu semuanya adalah milik Tuhan. Tidak ada satupun yang menjadi milik kita secara mutlak. Itulah sebabnya setiap kali ada orang yang bertanya kepada saya, terutama teman-teman yang di luar kota, tanya, Pak Petrus tinggal di mana? Oh, itu di Cakrawala. Ya. Apa status daripada tempat yang digunakan? HM, saya bilang, HM. Wah, luar biasa ya Pak Petrus, diberkati Tuhan ya. Rumah sudah punya hak milik. Enggak, HM itu hak make. Hak make. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, itu berarti apa? Tidak boleh ada satupun di antara kita, oleh karena apa? Tadinya kita adalah hamba dosa. Kemudian Yesus Kristus mati di kayu salib, menebus kita dengan darahnya, dengan darah yang mulia itu, dan sekarang kita dijadikan sebagai hamba kebenaran. Itu berarti statusnya tetap sebenarnya kita tidak punya hak apapun atas diri kita sendiri. Rasul Paulus dalam surat Korintus dia berkata, apa kamu tidak tahu bahwa kamu telah ditebus dan harganya telah lunas dibayar, dan kamu bukan milikmu sendiri. Kamu bukan milikmu sendiri. Hidup saya mulai dari ujung rambut sampai telapak kaki, barang-barang yang saya miliki semuanya secara mutlak adalah milik Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Itulah sebabnya saudara-saudara, Ayub, dia saudara-saudara dengan penuh kebesaran hati, ketika harta bendanya saudara-saudara kemudian diizinkan Tuhan untuk dia tidak miliki lagi, demikian juga dengan anak-anaknya, bahkan kesehatannya, dia berkata, Tuhan yang memberi dan Tuhan mengizinkan itu terambil, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, ya terpujilah nama Tuhan. Memangnya saya datang ke dalam dunia ini membawa apa? Tidak membawa apapun. Tidak membawa apapun. Saya tidak pernah saudara-saudara diberitahu oleh jemaat, Pak puji Tuhan anak saya lahir keluar dari kandungan bawa HP begitu ya. Sehingga begitu lahir sudah bawa HP dari dalam kandungan. Tidak ada. Ya, kita tidak membawa apapun. Itu berarti kalau kita ada sesuatu pada diri kita, kemampuan-kemampuan kita, atau mungkin harta benda yang Tuhan percayakan pada kita, sekali lagi itu adalah milik Tuhan sepenuhnya. Karena apa? Status kita adalah hamba. Dan hamba doulos ini hanya mau melakukan apa yang diperintahkan oleh tuannya. Jadi begini Bapak Ibu saudara sekalian, dengan adanya dua kata yang digunakan ini, maka status kita itu ada di tengah. Apa artinya? Saya adalah hamba Tuhan, saya mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan.
Tetapi sekaligus saya adalah pelayan bagi sesama saya, berarti saya harus melihat apa yang menjadi kebutuhan mereka. Jadi dua, saya menaati perintah Tuhan dan saya menjadi saluran berkat untuk mereka yang membutuhkan. Nah, dua-duanya ini mesti dijaga dengan seimbang. Sebab ada orang, saya mau menolong orang lain, dan filantropinya sudah karyanya bagi sesama luar biasa, tapi dia menolak keberadaan Tuhan. Dia tidak mau menaati perintah Tuhan, dia tidak mau mengenal Tuhan, dia tidak mau saudara mengasihi Tuhan, tapi dia merasa dengan melakukan ini saya pasti sudah berkenan kepada Tuhan. Tidak bisa. Kamu lakukan itu hanya demi kepentinganmu sendiri. Apalagi kalau bukannya memberi malah mengambil. Bukannya saudara memberi malah memeras. Bukannya memberi malah saudara korupsi. Dan tidak tanggung-tanggung. 10.000 per satu paket coba. 10.000 per satu paket. Itu kalau ping. Orang Tionghoa bilang ping-an. Coba. Sudah tidak memberi mengambil. Dan saudara-saudara, keprihatinan ada di mana-mana. Ini kembali kepada mental karakter. Nah, Natal tahun ini, di bulan Natal ini, mari kita mau saudara-saudara dua hal itu. Saya menaati perintah Tuhan karena hidup saya adalah miliknya. Kemudian saya menjadi saluran berkat menolong orang lain yang membutuhkan. Nah, bagian yang ketiga, yang terakhir sebelum kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Yesus katakan, aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Itu berarti fokus kita, keteladanan kita itu hanya pada Yesus Kristus. Dua hal. Yang pertama, kerendahan hati. Hanya orang yang rendah hati yang mau melayani. Hanya orang yang sadar saya ini siapa? Saya adalah orang berdosa. Saya siapa? Saya adalah orang yang patut memperoleh kebinasaan. Tetapi karena karya Kristus yang rela datang ke dalam dunia ini, oleh karena dia yang rela mau mati buat saya, oleh karena dia mau menebus dosa saya, sekarang saya mau menjadi alat Tuhan. Dengan penuh kerendahan hati, dia baru bisa melayani. Itulah sebabnya Yesus Kristus memberi contoh kepada murid-murid. Setiap kali Yesus mengajar, dia memberi contoh. Ya, dalam Injil Yohanes, saudara-saudara, dia memberitahu ketika dia mencuci kaki murid-muridnya, dia berkata apa? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Perhatikan. Yesus menyatakan aku yang adalah guru dan Tuhan. Di ayat 14 dari Yohanes 13. Jadi jikalau aku membasuh kakimu. Aku yang adalah Tuhan dan gurumu. Maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku yang adalah Tuhan dan gurumu. Saudara-saudara bisa menandingi ucapan Yesus? No one, tak seorang pun. Dia adalah Tuhan dan dia mau merendahkan diri sedemikian rupa. Tetapi banyak kali pelayanan di tengah-tengah kita, baik dalam keluarga, baik dalam tengah-tengah masyarakat, baik dalam pelayanan gereja, selalu orang berkata, biar dia tahu Pak siapa saya. Oh, kebalik, ya. Jangan biar mereka tahu siapa saya. Kita ini siapa? Kita ini adalah orang, sekali lagi itu tadi doulosnya Tuhan, hamba Tuhan, tidak lebih. Sehingga apa? Ayo kita mau rendah hati. Hanya orang yang rendah hati yang bisa melayani. Dan yang kedua, bahwa pelayanan itu menuntut pengorbanan. Yang saudara katakan saya sudah melayani Pak. Sejauh mana pengorbanannya? Seberapa besar pengorbanannya? Korban menunjukkan besarnya kasih. Pemberian menunjukkan besarnya kasih. Orang bisa mengukur kasih saudara dari apa yang kita berikan, apa yang saudara berikan. Itulah sebabnya mari kita mau meneladani Yesus Kristus. Ia sebenarnya pemilik segalanya, tapi ia kedatang ke dalam dunia dan rela untuk lahir saudara-saudara di kandang yang hina. Sekali lagi, kalau bukan karena kerendahan hati, tidak akan itu terjadi. Dan kalau bukan karena rela berkorban, itu juga tidak akan pernah terjadi. Rendah hati dan rela berkorban. Dan saya percaya untuk memasuki hari-hari ke depan, kita akan lebih lagi memiliki semangat melayani, memberi yang terbaik, menaati apa yang Tuhan perintahkan, dan menjadi saluran berkat.
kita membagikan berkat-berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Tuhan memberkati. Mari bersama-sama kita akan mempersiapkan hati kita untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Oh besar-besar anugerah. Oh besar-besar anugerahnya. Besar kuasanya, tak terhitung, tak terhingga kasih-Nya. Oh besar-besarlah kasih Allah. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau telah memberikan kepada kami kehidupan-Mu dan keteladanan untuk dapat kami ikuti. Dan sekarang kami rindu untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Oleh sebab itu biarlah Engkau yang melayakkan kami. Apabila dalam beberapa waktu ini kami bersalah, berdosa, kami mau mengakui dosa kesalahan kami. Dan biarlah kiranya darah Kristus menyucikan kami, melayakkan kami, sehingga perjamuan kudus ini menjadi berkat rohani yang luar biasa, memberikan kekuatan kepada kami untuk melanjutkan perjalanan hidup kami ke depan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan dalam perjamuan kudus. Dengan mengikuti perjamuan Tuhan ini, maka kita percaya Tuhan ada di dalam kita dan kita di dalam Dia. Dengan mengikuti perjamuan ini juga kita percaya di dalam Yesus Kristus kita memperoleh hidup yang kekal. Dan dengan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, kita mengalami kuasa-Nya yang tak terbatas. Dan sekaligus kita mengingat senantiasa akan kasih-Nya dan kuasa kebangkitan-Nya. Mari bersama-sama saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian salibnya dengan memandang dalam mata iman kita kepada Yesus Kristus yang pernah satu kali tersalib di Golgota. Angkat roti lebih tinggi dari kepala saudara dan dengarkanlah firman Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama roti yang melambangkan tubuhnya ini dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Angkat cawan lebih tinggi dari kepala saudara dan dengarkanlah firman Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari bersama-sama dengan iman dan percaya kita meminum cawan yang melambangkan darahnya ini dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulialah nama-Mu Tuhan, berkat-Mu atasku. Haleluya.
berlimpah. Mulialah nama-Mu Tuhan, Kau layak terima pujian dan tinggi, sebab Kau layak. Oh, terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Raja di atas segala raja-raja. Oh, Kau Raja, Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kami percaya kami telah memperoleh kekuatan yang baru. Dan jika ada di antara anak-anak-Mu yang telah mengikuti perjamuan pada malam ini, kami percaya jika ada yang mengalami kelemahan tubuh, bilur-bilur Tuhan telah menyembuhkan, memberikan kesehatan. Dan anak-anak-Mu yang di dalam pergumulan apapun, kami percaya tak ada pergumulan yang terlalu berat yang tak bisa diatasi, karena bersama Tuhan kami memperoleh kemenangan. Dan hamba juga berdoa ya Tuhan, bersama dengan sidang jemaat-Mu, untuk Tuhan proses vaksin yang sedang terus berlangsung, kami percaya bahwa ke arah yang lebih baik Tuhan sedang kerjakan bagi bangsa negara kami dan bahkan seluruh umat manusia. Dan biar kami semua kedapatan tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus, karena firman-Mu tadi berkata, jika kami setia sampai mati, mahkota kehidupan disediakan bagi kami. Angkatlah tangan saudara-saudara dan terimalah berkat Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, setelah bersama-sama kita beribadah pada sore hari ini, terimalah berkat yang turun dari tata kasih Allah Bapa di dalam kuasa kemenangan dan kebenaran dari Yesus Kristus Tuhan kita, serta penghiburan dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian mulai sore hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali dalam kemuliaan-Nya. Haleluya. Amin.